Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai fosforilasi oksidatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Wijlestari, NPM 2069019, dan teman saya Iski Aulia Rohmah 2069117. Ada Rahmat Irwan Arianto dengan NPM 0121200005. Pengertian fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah salah satu jalur metabolisme respirasi sel. Mekanisme ini berlangsung di dalam kristal mitokondria. Prosesnya terdiri dari rantai transport elektron dan kemiosmosis. Rantai transport elektron merupakan sekumpulan molekul yang tertanam di dalam membran dalam mitokondria. Pada sel prokariotik, molekul-molekul tersebut terdapat di membran plasma. Bisa dilihat pada gambar, pelipatan-pelipatan membran dalam membentuk kristal meningkatkan luas permukaannya sehingga menyediakan ruang untuk ribuan rantai transport elektron dalam setiap mitokondria. Rantai transport elektron terdiri dari kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4, serta ada ubiquinon atau koenzim Xi sebagai penghubung elektron kompleks 1 ke kompleks 2. Koenzim Xi ini merupakan salah satunya rantai transport elektron yang bukan merupakan protein. Ada juga sitokrom C yang bebas bergerak dari kompleks 3 ke kompleks 4 dan sebaliknya. Pada kompleks 1 terdapat flavin mononucleotida atau FMN dan protein besi sulfur atau FAS. Kemudian pada kompleks 2 terdapat FAD dan juga FAS. Kompleks 3 terdapat sitokrom B, protein besi sulfur, dan sitokrom C1. Dan di kompleks 4 terdapat sitokrom A dan sitokrom A3. Selanjutnya, kemosintesis dijalankan oleh kompleks protein atau disebut dengan enzim ATP sintase. NADH dan FADH2 merupakan molekul pembawa elektron berenergi tinggi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa ion hidrogen dan memberikan tenaga bagi sintesis ATP. NADH membawa 2 elektron yang selanjutnya ditangkap oleh FMN yang ada di kompleks 1. Melalui reaksi redoks berikutnya, elektron diteruskan ke FAS. Transfer elektron ini mengakibatkan ion H+ di matrik bisa terpompa menyeberangi membran menuju ruang antar membran. FAS ini kemudian meneruskan elektron ke senyawa ubiquinon atau koenzim Q-ubiquinon bergerak dari kompleks 1 menuju kompleks 2 dengan membawa 2 elektron. Di kompleks 2, elektron ditangkap oleh sitokrom B dan ubiquinon bergerak kembali ke kompleks 1 atau kompleks 2 untuk mengambil elektron lagi. Elektron dari sitokrom B ditransfer ke FAS, kemudian ke sitokrom C1. Transfer elektron ini juga mengakibatkan terjadinya pergerakan ion H+ dari matriks menuju ke ruang antar sel. Selanjutnya, elektron dari sitokrom C1 diangkut oleh sitokrom C dari kompleks 3 menuju ke kompleks 4. Setelah sampai di kompleks 4, elektron diterima oleh sitokrom A, sitokrom C kembali lagi ke kompleks 3 untuk mengambil elektron yang lain. Selanjutnya, sitokrom A mentransfer elektronnya ke sitokrom A3. Ini juga mengakibatkan ion H+ bergerak menyeberangi membran dari matriks menuju ke ruang antar membran. Sitokrom A3 selanjutnya meneruskan elektronnya ke oksigen. Masing-masing ion oksigen juga mengambil sepasang ion hidrogen dari matriks untuk membentuk air. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa oksigen adalah sebagai penerima elektron terakhir. Selanjutnya, ion H+ yang sudah dipompa ke ruang antar membran bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase. Aliran H+ memberikan tenaga bagi ATP sintase untuk bergerak memutar. Gerakan memutar tersebut dimanfaatkan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Sama halnya dengan ion H+ dari kompleks 1, ion H+ dari kompleks 3 dan kompleks 4 juga mengalir menggerakkan ATP sintase, sehingga terjadi fosforilasi ADP menjadi ATP. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif satu molekul NADH menghasilkan sekitar 3 ATP. Berbeda dengan NADH, 2 elektron yang dibawa oleh FADH2 memasuki rantai transport elektron melalui kompleks 2 dan ditangkap oleh FAD di dalam kompleks. Selanjutnya, elektron ditransfer ke FAS. Pada kompleks ini tidak menyebabkan terjadinya pergerakan ion H+ melewati membran. Selanjutnya, elektron dibawa oleh ubiquinon menuju ke kompleks
3 dan diterima oleh sitokrom B. Dari sitokrom B, elektron ditransfer ke FeS dan kemudian ke sitokrom C1. Transfer elektron ini mengakibatkan ion hidrogen bergerak menyeberangi membran. Selanjutnya, sitokrom C bergerak menyangkut elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4. Di kompleks 4, elektron diterima oleh sitokrom A. Dari sitokrom A, elektron ditransfer ke sitokrom A3, disertai dengan pergerakan ion H+ menuju ke ruang intermembran. Elektron dari sitokrom A3 ditangkap oleh penerima elektron terakhir yaitu oksigen, dan masing-masing atom oksigen juga mengambil sepasang ion hidrogen membentuk air. Atom oksigen di sini direpresentasikan sebagai setengah O2 untuk menekankan bahwa rantai transport elektron mereduksi oksigen molekuler O2 bukan oksigen individual. Selanjutnya, ion hidrogen dari kompleks 3 bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase, sehingga menggerakkan ATP sintase untuk berputar dan menghasilkan ATP dari fosforilasi ADP. Begitu juga dengan ion hidrogen dari kompleks 4 bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase, menggerakkannya, dan dari gerakan tersebut mampu memfosforilasi ADP membentuk ATP. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif mampu menghasilkan 2 ATP dari satu molekul FADH2. Jika tahap sebelum fosforilasi oksidatif dihasilkan 10 NADH dan 2 FADH2, maka saat memasuki tahap fosforilasi oksidatif akan dihasilkan 6 H2O dan 34 ATP. Tahapan respirasi aerob. Sebelum memasuki fosforilasi oksidatif, sebelumnya yaitu melalui tahap glikolisis, yaitu inputnya berupa glukosa yang dipecah menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirofat. Kemudian memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif, yaitu dari 2 asam pirofat hasil dari glikolisis dipecah menjadi 2 NADH, 2 asetil-CoA, dan 2 CO2. Kemudian memasuki tahap siklus asam sitrat, 2 asetil-CoA dipecah menjadi 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Kemudian memasuki tahap fosforilasi oksidatif, di mana perubahan dari 10 NADH dan 2 FADH hasil dari semua produk yang melalui tahapan tersebut diubah menjadi ATP sebesar 34 ATP dan 6 H2O. Sebagian besar komponen rantai adalah protein yang gugus prostetiknya dapat mengalami oksidasi dan reduksi. Proteinnya yaitu 1. NADH dehidrogenase, 2. Koenzim Q atau ubiquinon merupakan senyawa quinon yang larut dalam lemak dengan rantai samping isoprenoid yang amat panjang. Ubiquinon berfungsi untuk mengumpulkan ekuivalen reduksi dari NADH dehidrogenase dan flavin pengikat dehidrogenase, terutama suksinat dehidrogenase dan asetil lemak CoA dehidrogenase pada siklus oksidasi lemak. 3. Ada sitokrom adalah protein mengandung besi, pemindai elektron dan berwarna merah dan coklat yang bekerja secara berurutan untuk mengangkut elektron dari ubiquinon ke molekul oksigen. Golongan ini merupakan protein heme dengan besi yang berada pada kompleks porfirin besi atau heme yang merupakan gugus prostetik serupa dengan hemoglobin pada sel darah merah. NADH dehidrogenase merupakan protein yang menggunakan 2 jenis gugus prostetik atau non-protein. Yang pertama, flavin mononukleotida FMN seperti FAD yang berasal dari riboflavin atau vitamin B2. Bila FMN menerima 2 elektron dari NADH, maka dia akan tereduksi menjadi FMNH2 dan menyerahkan elektron yang diterimanya kepada FeS. Selanjutnya, kelompokan atom besi dan sulfur yang dikenal sebagai pusat FeS. Atom besi pada kelompok ini bertugas menerima elektron dari FMNH2 dan menyerahkan kepada ubiquinon. Sekian itulah penjelasan dari kelompok 6 mengenai mekanisme fosforilasi oksidatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.